Penasaran pengen ini sih. Pengen hilang deh kalau nyoret di situ mah. Ada yang bisa ketemu? Nggak Kalau ketemu, Bu. itu ya, karena memang sudah diinikan di sini tuh. Sudah dikatakan bahwa di sini sulit membuktikannya itu dengan menggunakan aturan yang kemarin tuh, aturan ekivalensi dan aturan penarikan kesimpulan. Makanya disediakan ini aturan pembuktian kondisional. Nah, apa itu aturan pembuktian kondisional atau bagaimana caranya? Nah, ini dia caranya diberitahu di sini bahwa nih langkahnya adalah menurunkan konsekuennya sebagai konklusi dan menjadikan antesedennya sebagai premis. Nah, itu. Jadi antesedennya dijadikan sebagai premis, konsekuennya dijadikan sebagai konklusi. Kalau masih ragu dengan penjelasannya, kita coba ke contoh. Nah, ini. Ya, jadi ini tuh dicatat dulu premisnya. Ini premis 1, ini premis 2 gitu ya. Ini adalah konklusinya. Tadi apa katanya? Antesedennya dijadikan sebagai premis gitu ya. Konsekuennya dijadikan sebagai konklusi. Nah, konsekuennya kan ini tuh. B maka D. Dijadikan jika B maka D dijadikan sebagai konklusi. Inilah yang disebut dengan aturan kondisional. Itu bahasa Inggrisnya tuh CP, conditional proof. Itu berasal dari conditional proof tuh. Ya. Nah, ini juga begitu tuh, masih ada kan bentuk dari implikasinya, antesendennya dijadikan premis, konsekuennya dijadikan sebagai konklusi. Udah, kalau sudah begini tuh gampang lagi. Berarti D terakhir nih, bentuk dari konklusi yang harus kita buktikan. Nah, kalau sudah begitu, itu sederhana lagi ya. Nih, 1 dan 3 modus ponen. 1, 3 modus ponen ketemu B maka C. Oke, betul. 5, 4 modus ponen. 5, 4 modus ponen ketemu C. Benar. Kemudian 26 modus ponen. 26 modus ponen. Iya. Ini kemudian disimplify dapat D sama. Berarti argumen ini adalah argumen yang valid. Nah, gitu mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ketemu argumen-argumen yang bentuknya itu adalah implikasi dan susah dengan aturan pembuktian yang 19 kemarin, maka gunakanlah aturan kondisional atau conditional proving atau CP gitu. Oke? Nah, jika sudah paham, Ibu mau 1 orang, boleh soal mana saja soalnya belum kebuka ya. Soalnya kalau tidak salah itu di bagian A ya. Ibu tulisnya ya. Iya, Bu. Dan A itu rasanya semuanya conditional proving ya. Ya. Iya, Bu. A ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh pilih 1 di antara 5 itu. Siapa yang mau mengerjakan? Bisa mau nomor 1. Bisa, Bu. Nomor 2. Nomor 3 susah, Bu. Nomor 1, Bu. Nomor 3 Satu. susah. Aduh. Yang belum pernah. Bisa, Yang Bu. belum pernah. Siapa yang belum pernah? Bisa, Bu. Anissa belum pernah? Belum, Bu. Anissa udah sering ini di CTT. Anissa Umul tuh, Bu. Itu Anissa Umul. Anissa, ini Anissa Yang apa? sering Anissa Umul, Bu. Baru Anissa. Anissa Rahmawati, Bu. Anissa Rahmawati. Oke. Tunggu, nomor berapa Anissa Rahmawati? Allah. Ya salah ini. Share screen, Bu. Absen. Tunggu bentar. Ibu lihat dulu. Ibu memprioritaskan yang apa namanya? Yang belum pernah. Oh iya, Anissa Rahmawati itu ya. Masih jarang. Ya silakan share screen. Nomor berapa Anissa Rahmawati?
Nomor berapa yang mau dikerjakan? Lah, hilang. Bu. Nomor 2 boleh, Bu. Iya, silahkan. Nggak bisa share screen, Bu. Oh, Ibu belum allow all participant share screen ya? Oke, silakan. Udah. Udah terlihat, teman-teman? Sudah. Udah. Premis satunya negasi P atau R atau Q. Premis keduanya P dan S. Konklusinya jika P maka Q. Ditarik antecedennya menjadi premis, yaitu P, maka akan dibuktikan Q. P dan Q itu di addition kan, Bu? Bisa kan, Bu? Adisi, boleh. Iya. Boleh menambah. Habis itu satunya di association jadi negasi P atau R atau Q. Diapakan? Association, Bu. Oh ya, boleh ganti tanda kurung ya. Tunggu. Oh, diputar tempat ya, boleh. Diputar tanda kurung. Boleh kan, Bu? Boleh. Setelah itu 5-nya diimplikasikan. Material implication maksudnya, Bu. Iya, Jadinya bukan implikasi atau material implication. ya, jadinya jika P maka R dan Q. Ya, benar itu. Habis itu 3 dan 6, premis ketiga dan ke-6 modus ponen. Didapat R atau Q. Setelah itu 5, premis ke-5 di communication. Iya. R atau Q atau negasi P. Iya. Dari 8, premis ke-8 dan 7 didapat negasi P modus ponen. Iya, betul. Dapat Q 4 dan 9-nya di modus tolen kan. 4 dan 9. 4. 4 dan 9 modus tolen. Enggak 4 dan 9 salah tuh. Nanti salah nih, Bu. Bukan toh. 4 dan 9 bukan. Disjuntif DS ya? Iya, DS bisa itu. Disjuntif dan syllogism kan, Bu? Iya, disjuntif syllogism bisa 4 dan Salah, ya 9. Allah. Namanya doang salah tuh, tapi benar itunya. Oke, Bu. DS. Ya. Cuman satu soal kan, Bu? Ya, oke. Baik, Bu. Makasih, Bu. Yang lain gimana? Benar kan? Udah benar tuh kan? Salah penulisan. Iya, Bu, benar. Namanya doang tuh, disjunctive syllogism. Udah, betul. Silakan Anissa, udah di checklist stop screen. Nomor 3. Satu, Ibu satu-satu aja di setiap contoh, satu orang satu maju gitu. Sekarang masuk ke poin yang kedua, nanti satu orang lagi gitu. Oke. Yang kedua apa? Pembuktian tak langsung. Pembuktian tak langsung. Pembuktian tak langsung. Nah, kita coba ke materinya dulu tuh. Pembuktian tak langsung ini tadi, karena Ibu baru ngajar tadi barusan bahwa kita asumsikan bahwa konklusinya itu kita negasikan atau kita ingkari. Nah, tetapi ketika kita asumsikan bahwa dia adalah ingkarannya, gitu ya, ternyata ketemu kontradiksi. Nah, ketemu kontradiksi di dalam pembuktiannya. Maka apa yang sudah kita ingkarkan itu salah. Jadi konklusinya benar. Ya. Jadi kita anggap aja tuh konklusinya salah gitu. Kita ingkarkan konklusinya. Ternyata ketika konklusinya di tengah perjalanan kita ingkarkan, terdapat sebuah kontradiksi gitu ya. Terdapat sebuah kontradiksi, berarti ingkaran ini salah, jadi yang benar itu adalah konklusinya. Nah, mahasiswa susah nih Bu dengan kalimat-kalimatnya, yang sudah kita coba ke contohnya. Nah, ini ya contohnya secara realnya. Ini
Kenapa? Ini misalnya ini adalah premis 1, ini premis 2, ini adalah premis 3, ini adalah konklusinya gitu ya. Nah, kita misalkan, kita ingkarkan konklusinya. GCR. Terus 2 dan P ya. 2 dan 4 itu modus tolen. Dapat negasi 2, 4 modus tolen dapat negasi Q. Kemudian 1 dan 5 itu negasi P modus tolen. Ya, P ya. Kemudian ternyata ada 3 dan 4 itu kita konjungsikan. Kok 3 dan 7 ini 3 dan 6 ini. Ya, 3, 6 ya. Ini konjungsi. Nah, ini bentuknya kontradiksi kan? Ini P benar, salah. Negasi P salah, benar. P dan P itu salah, salah, kontradiksi kan? Nah, ternyata ada kontradiksi di premis-premisnya. Berarti ini salah nih ingkarannya. Berarti ini yang benar konklusinya. Berarti argumen ini valid gitu. Ya, jadi boleh apa aja nih yang dapat kontradiksinya. Boleh P, boleh R, boleh Q. Yang penting yang di dalam ini semuanya. Gitu. Paham? Kalau paham berarti ke mahasiswa. Siapa yang mau coba? Itu adalah di yang mana nih? Yang B ya? Yang B, Bu. Yang B apa yang C? Yang B. Yang B, Bu. Oke, yang B ya. Yang B mah bukan atau yang B bukannya tautologi. Oh, yang B ini. Kok Ibu Iya, Bu. ada anaknya B juga. Ini A ya. Ini A itu adalah yang pertama tadi. Iya, kemarin double Ibu nulis B-nya, Bu. Oh iya, double ini. Yang B yang ini berarti yang ini TC ya. Ini D. Iya, berarti sampai D. Oke, silakan. Siapa satu orang yang B? Saya, Bu, nomor 1. Ini, Bu. Siapa tuh? Siapa? Cindy. Iya, Bu. Nah, Cindy udah pernah? Belum? Belum, Bu. Oh iya, silakan Cindy di share screen. Nomor 1, jika G maka jika S maka U. G negasi U, kesimpulannya negasi S. Maka nomor 1, jika G maka jika S maka U. Nomor 2-nya G, nomor 3-nya negasi U, kesimpulannya negasi S. Nomor 4-nya S didapatkan dari kesimpulannya IP. Dinegasikan. Nomor 5-nya S maka U didapatkan dari 1, 2 modus ponens. Nomor 6-nya negasi S dari 5, 3 di modus tollens. Terus nomor 7-nya S dan negasi S dari 4, 6 konjungsi, maka kontradiksi. Udah, Bu. Coba lihat ya, kita coba lihat. Berarti dinegasikan konklusinya jadi S. Itu nomor 4 ya, IP. Oke, habis itu 1 dan 2 modus ponen, betul. Jika S maka U, betul. 6, 5, dan 3. 5 dan 3. Negasi U berarti negasi S, betul. Modus tolen, iya. Ketemu 4 dan 6, S dan S. Itu lambang A apa lambang dan itu diganti ya pakai Dan, Bu. Iya, Bu. nanti diganti pakai yang mathematics equations gitu ya. S dan negasi S konjungsi terdapat kontradiksi. Iya, betul. Cindy ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang Ibu udah 2 ya, dia ada 4 bagian. Mahasiswa lagi yang nomor 3 dan nomor 4 yang menerangkan juga, yang mengerjakan latihan juga. Berarti ada 4 partisipan yang bisa dapat nilai keaktifannya. Ibu kasih waktu memahaminya 10 menit.
15 menit lah, 10 menit terlalu cepat ya. Bagi yang udah baca boleh, yang udah dengar video Ibu rasa bakal dapat tuh. 15 menit, jadi satu orang menerangkan materi, satu ngerjain latihan, satu orang materi 63 materi latihannya, yang C 64 materi latihannya, yang D berarti 4 orang. Silakan 15 menit. Yang barusan siapa tadi? Cindy Meilani ya. Iya, Bu. Silakan dipahami.
Udah, siapa yang mau coba? 6.3 ya? Yani, Silakan. Bu. Siapa? Yani, materinya ya, Bu. Ya, Yang pembahasannya. ya, materi, silakan.
Udah, Bu. Udah ada, Bu. Udah, Dan screen. udah. Yang titik 3, aturan pembuktian tautologi. Di sebelumnya telah dikatakan bahwa tautologi itu, pengertian tautologi itu kenyataan yang selalu benar tanpa memandang nilai kebenaran atau komponen-komponennya. Biasanya tautologi dibuktikan dengan tabel kebenaran yang hasilnya itu mempunyai kebenaran B untuk semua kemungkinannya. Tapi cara ini tidak efektif untuk memuat pernyataan tunggal yang banyak. Misalnya ada 8 pernyataan tunggal, maka kita memerlukan komposisi 2 pangkat 10 atau 256 baris. Nah, jadi pernyataan tautologi itu adalah pernyataan yang benar semua. Nah, jika sebelumnya ada pernyataan A dan EP dan Q saja, maka kita sudah mempunyai 4 baris. Nah, untuk pernyataan yang benar, ini kita bisa menggunakan dengan pernyataan tidak banyak baris dalam menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Setiap pernyataan implikasi berkorespondensi dengan sebuah argumen yang premisnya adalah antecedent, sedangkan konklusinya adalah konsekuennya, maka argumen tersebut valid, yang artinya pernyataan yang kita buktikan itu merupakan tautologi. Seperti yang diketahui, pernyataan implikasi merupakan tautologi jika dan hanya jika argumen yang berkorespondensi dengan pernyataan implikasi tersebut merupakan argumen yang benar. Jadi, jika ada pernyataan implikasi berkorespondensi atau berhubungan dengan sebuah argumen, premisnya yaitu antecedent, dan untuk konklusinya itu konsekuen. Jika argumen tersebut valid, maka pernyataan itu tautologi. Pernyataan yang seperti ini diketahui dari implikasi, yaitu jika dan hanya jika argumen yang berkorespondensinya dengan implikasi tersebut merupakan valid, dan jika ada sebuah argumen, misalkan jika ada sebuah argumen dan argumen lain yang berkorespondensi dengan argumen ini, ketika kita buktikan maka argumen ini berkorespondensi, dan artinya itu argumen tersebut itu benar atau valid. Dalam contoh, dalam pernyataan ini, jika A maka jika B maka C, jika B maka jika A maka C. Nah, untuk pembuktiannya yaitu kita tulis dulu pernyataannya, lalu konklusinya B maka atau B maka A maka C, kita seret B-nya untuk premis kedua, lalu masih tersisa jika A maka C. Jika A maka C ini bisa kita A-nya ini bisa kita taruh untuk premis ketiga, maka pernyataan yang kita cari itu adalah C. Langkah selanjutnya yaitu 1 dan 3 itu bisa dimodus ponenskan sehingga diperoleh jika B maka C. Nah, untuk langkah terakhirnya 4 dan 2 itu bisa dimodus ponenskan yang hasilnya adalah C. Mirip-mirip dengan ini ya, dengan aturan apa? pembuktian Aturan kondisional. CP ya? Iya, Bu. Conditional proof ya? Iya, kan dia Iya, Bu. panjang tuh bentuknya. Konsekuennya dijadikan premisnya, sisanya antecedennya dijadikan konklusinya gitu kan? Kemudian lanjut, konsekuennya dijadikan premis, antecedennya dijadikan konklusi. Konsekuennya dijadikan premis, antecedennya dijadikan konklusi, sampai akhirnya dia tidak menjadi sebuah pernyataan implikasi lagi ya. Kemudian itu di modus ponens. Iya betul. Sampai tadi tuh Yani ya? Yani? Iya, Bu. Yani Rostavia. Coba. Yani nomor berapa di absen? Oh, 12. Oke. Silahkan pilih yang bagian C. 1 orang. Boleh close screen Yani?
Siapa yang mau mencoba latihan? Dina, Bu. Silakan Dina. Dina, Bu. Ya, silakan Dina Aulia. Oke, Bu, izin share screen. Silakan. Udah kelihatan, Bu, share screen-nya? Lagi proses. Belum. Udah. Oke. Ini contoh soalnya nomor 1, jika P dalam kurung jika L maka G, dan P dan negasi negasi G yang diimplikasikan dengan L. Maka kita cari dulu pembuktian yang berkorespondensi dengan soal tersebut. Terdapatlah premis satunya itu, jika P maka dalam kurung jika L maka G, dan P dan negasi G, ya maka kita dapat konklusinya itu negasi L. Nah, untuk premis keduanya, kita pakai dari premis 1 yang simplifikasi, yaitu jika P dalam kurung jika L maka G. Nah, untuk premis 3, kita juga pakai dari yang pertama simplifikasi, itu P dan negasi G. Nah, untuk premis keempat, kita tarik yang premis ketiga simplifikasi, maka kita dapatkan P. Nah, untuk premis kelima, kita tarik yang 2 dan 4 modus ponens, maka kita dapatkan jika L maka G. Untuk premis keenam, kita tarik yang nomor 3 simplifikasi, maka kita dapat negasi G. Dan yang itu premis 5 dan modus ponens, maka kita dapat negasi L. Iya, berarti ditarik semuanya ke depan ya. Berarti bentuk soalnya yang mana nih, Dina? Nomor 1, Bu. Nomor 1, Bu. Nomor 1. Tapi itu P dan negasi G itu bukannya premis kedua ya, Bu? Kan kalau membuat kalimat, premis-premisnya dikonjungsikan dengan konklusi. Jadi kan itu jika P maka L maka G, dan P dan negasi G. Premis satunya P jika P maka L maka G, premis 2-nya P dan negasi G. Kayaknya Dina dimasukin juga soalnya, makanya pakai dibikin gitu. Oh, ditambahin lagi. Ya, ditambahin lagi. Ya, ada soalnya. Itu kan dikasih nomor tuh di soalnya. Ibu malah nggak paham ini. Yang mana yang tunggu sebentar. Dengan metode validitas, dengan menggunakan metode validitas. Ini mah metode validitas. Invaliditas kan? Metode yang ketiga. Ini mah metode yang ketiga, bukan invaliditas argumen. Metode yang keempat. Yang bagian ini tuh, yang bagian C bukan. Ini mah yang dengan, coba. Ini soal yang nomor berapa nih? C dengan menggunakan metode invaliditas, buktikanlah bahwa argumen-argumen berikut merupakan tautologi. Nah, benar ya? Validitas, Bu, yang bagian C. Itu, Bu. Yang Iya, Bu. B-nya kan 2 tadi, Bu. Iya, Bu. Yang B-nya Ibu buat 2, Bu. Jadi di B-nya bagian ada C, 2 Bu. tadi. Oh, berarti benar ini. Iya. Iya, Iya, Bu. benar, Bu. Yang mana nih? Yang bagian mana? Kalau yang di Bagian B modul yang keduanya, Bu. Bagian B modul yang kedua. yang kedua. Tunggu. Bagian B yang kedua. Yang mana P dan Q? Jika Bagian P B dan yang kedua, Bu. Ibu kan buat B-nya dulu. Ada 2. bagian B yang kedua, aduh. Bagian B yang kedua nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1 kan? Bu. Ya oke. Terus ini, oh ya betul. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 1-nya ya. Oke, betul. Iya, Bu. Terus Kasih, Bu. mana ininya? Soalnya.
apa namanya penyelesaiannya 1, 2, 3 sampai 7 itu. Iya, terus kan dibawa dulu ke mana perjalanan premisnya kok nggak kelihatan ya sama Ibu ya? Jika P maka L maka G dan P dan G, kemudian premisnya negasi L. Oke. Terus sampai situ saja. Iya, Bu. Terus yang nomor Iya, Bu. yang nomor 2 itu Simplifikasi ditarik dari premis pertama, Bu. simplifikasi. Oh ya benar. Iya. Oh ini yang di bawahnya Ibu kira masih soal ya Allah. Udah ini Ibu kayaknya udah on. Ini simplifikasi, betul. Kemudian yang nomor 3 simplifikasi juga ya. Oh, Iya, Bu. oke. Jangan begitu antu nulisnya. Ya, jangan dikurung kurawal. 1 simplifikasi, di 3 itu 1 simplifikasi juga. Jadi Iya. bukan untuk dua-duanya tapi per item. Betul, 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 betul. 4, 3 simplifikasi, betul. 5, 2 dan 4 modus ponen, iya. 6, 3 itu adalah simplifikasi, iya betul. 7, 5, dan 6 itu adalah modus tolen. Iya betul. Kan kita mau negasi L. Iya betul, 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 betul. Ya Iya, Bu. Allah. Makasih, Bu. Malah Ibu yang lama connect-nya ya. Betul, betul, betul. Iya. Jadi itu soal yang B. Siapa nih? Dina ya? Dina Aulia. Oke. Dina Aulia sudah tidak fokus. Ini butuh aku. Silahkan. Siapa yang 6.4? Boleh bertanya, Bu? Ya, silahkan. Kalau misalnya di tautologi ini kita menggunakan misalnya cara pembuktian tak langsung atau cara pembuktian kondisional itu boleh, Bu? Boleh. Semua soal tuh boleh bebas dibuktikan dengan cara apa, asalkan ketemu dengan konklusinya. Boleh dengan IP, boleh dengan CP, boleh dengan yang ekivalensi kemarin, boleh dengan aturan pembuktian langsung yang 19 kemarin. Yang mana yang dianggap mudah saja. Boleh yang aturan tautologi ini, boleh. Tapi kadang-kadang ada soal yang sulit dibuktikan dengan aturan pembuktian langsung dan ekivalen yang 19 kemarin, mudah dilakukan dengan conditional proving atau CP. Kadang mudah dilakukan dengan IP atau indirect proving. Kadang mudah dilakukan dengan aturan tautologi gitu. Ya. Tapi kecuali ada perintah soal, selesaikanlah permasalahan berikut dengan aturan pembuktian langsung dan ekivalensi. Berarti dengan yang 19 teorema kemarin diselesaikannya, tidak dengan conditional proving, indirect proving, dan tautologi gitu. Tapi kalau nggak ada perintah soal, terserah mahasiswa mau mengerjakannya seperti apa. Yang penting ketemu, yang penting tahu argumen itu argumen valid dan argumen tidak valid gitu. Oke, silahkan siapa yang mau mencoba yang ke 6.4. Siapa yang mau coba? Ada? Belum paham ya? Kami kurang paham yang bagian validitas tuh, Bu. Kurang paham. Jelasinnya itu, Bu. Oke. Belum paham berarti kita coba memahaminya bersama-sama. Ibu sebenarnya tadi ketinggalan sama mahasiswa itu. Tadi di sebelah mereka ini.
kalian itu sudah memahami teorema yang 19 kemarin ya? Itu adalah Sudah, Bu. argumen yang valid kan? Iya, Bu. Argumen yang valid. Cuma Ibu lupa kemarin meminta mahasiswa juga membuktikan argumen yang valid itu dengan menggunakan tabel kebenaran. Misalnya yang modus ponen. Modus ponen apa? Jika P maka Q apa? Terus P ya. Oke. Terus Dan Q. Nah, ini kan kalian menerima mentah-mentah ya. Ini adalah argumen yang valid kan? Ibu Iya. lupa, Ibu diingatkan sama sesi yang sebelumnya juga sama tadi itu. Sebenarnya di video sudah Ibu buat, tapi entah mahasiswa menonton tanda gitu ya. Cuma Ibu lupa menugaskan. Ini dapat kita buktikan dengan tabel kebenaran. Iya, Bu. Udah Video ada. udah ada Ibu Di video, kasih. di video sudah Iya. ada Ibu kasih. Ini bisa kita buktikan dengan tabel kebenaran, yaitu dengan mengimplikasikan, mengkonjungsikan premis-premisnya, Ya. dan diimplikasikan dengan konklusinya. Jika ini bernilai tautologi gitu ya. Tautologi itu apa kemarin? Siapa yang masih ingat? Benar. Pernyataan yang nilainya Pernyataannya benar semua. benar Nilai semua, kebenarannya benar bernilai semua. benar semua, maka argumen ini adalah argumen yang valid. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya apa namanya diminta membuktikan argumen itu valid atau enggak dengan menggunakan tabel kebenaran, terus yang diminta itu adalah bukan validnya tapi invaliditasnya. Apakah argumen ini, bagaimana cara menunjukkan bahwa argumen ini bukan argumen yang valid gitu, atau invaliditas, atau boleh juga valid sih, valid atau enggak argumen ini gitu. Tapi diminta dengan tabel kebenaran misalnya. Nah, mahasiswa gimana caranya kalau dia banyak ini, banyak proposisinya, misalnya ada P, Q, R, S gitu ya di premisnya banyak juga. Nah, kan kesulitan ya. Iya kan? Kesulitan kan membuat tabel kebenarannya. Coba ada P, Q, R, S, T, udah 4 tuh. Yang apanya pernyataan tunggalnya kan? Iya. Nah, mau berapa kolom tuh? Mau berapa baris ke bawah tuh? Kan bisa 32 kolom, bisa banyak ke bawah. Nah, disediakanlah sebuah aturan yang disebut dengan aturan invaliditas argumen. Nah, caranya adalah katanya tuh cukup dibuat satu baris saja. Nah, ini sama tuh. Dibuat dulu implikasi dari bentuk premis-premisnya ini. Berarti kita apakan nih? Kita konjungsikan kan? Iya. Konjungsikan jika P maka Q dan Q gitu. Kemudian kita implikasikan dengan konklusinya. Nah, buat aja barisnya. Barisnya satu baris. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau saja ada saja ya yang nilai kebenaran akhirnya itu adalah salah gitu ya. Berarti argumen itu sudah tidak valid. Karena untuk menunjukkan bahwa argumen itu valid, Ibu kalau di rumah ini gagal fokusnya, kalau orang udah ramean di rumah ini, kalau Bapak udah muncul, terus udah ngomong-ngomong, terus ya sama teman-teman gitu, Ibu gagal fokus. Besok kapan-kapan mungkin Ibu nge-zoom-nya di kafe apa di mana gitu, ganti-ganti suasana. Nah, mahasiswa juga tuh. Kalau misalnya jenuh di rumah, kan suka tuh kadang-kadang orang tuanya, adiknya lagi berantem gitu ya. Mungkin itu tidak menguntungkannya kuliah Zoom itu ya gitu. Kalau Ibu ya gitu, kalau ada yang ke distract aja gitu, ada yang mengganggu itu sudah blank, sudah ini tidak bisa fokus. Iya, benar, Bu. Tidak konsen, iya kan? Kalau Iya, ada iya, yang Bu. ribut, ada ada itu kerugian dari belajar Zoom. Tapi keuntungannya itu kita bisa belajar di mana saja. Nah, kapan-kapan mungkin mahasiswa kalau suntuk di rumahnya nge-Zoom terus, jalan-jalan ke tempat minum gitu ya, nge-Zoom. Tapi jangan yang ramean, yang sepi gitu. Pilih tempat yang di sudut, ganti-ganti suasana. Ibu juga rencananya
besok kemana gitu ya, biar nggak sumpek. Soalnya kalau di rumah, terus kalau udah dengar-dengar suara-suara ngeribut apa gitu, jadi tidak fokus, hilang fokus, jadi keganggu, sukanya apa namanya tuh, satu arah gitu. Nah, itu intermezzo dikit ya. Iya. Itu intermezzo atau curhat atau apa tuh ya. Nah, kita ini kan, kita buat hasilnya itu adalah salah. Iya. Hasil akhirnya. Jika hasil akhirnya itu sudah salah dan semua dari premis-premisnya ini cocok dan tidak ada yang bertentangan, berarti udah jelas argumen itu tidak valid. Nah, argumen premis ini kan salah. Ini berasal dari mana nih? Ini kan hasil akhir. Ini berasal dari yang mana nih? Dari yang P sama yang dan itu, Bu. Nah, ini kan hasil akhir iya, ini Bu. dan yang Dari ini dan, kan. Karena hasil akhir dari operasi ini gitu ya kan, dan ini tuh kan ini pertama kali dicari nih. Kemudian Iya, Bu. ini ada sebuah premis tunggal nih. Nah, ini adalah hasil akhirnya setelah dioperasikan. Kemudian ini ada premisnya P gitu kan ya. Nah, Iya, ini Bu. adalah hasil akhirnya. Berarti kita harus menebak yang di sini tuh, isinya yang di sini sama yang di sini gitu. Nah, ini kan implikasi. Kalau salah itu bisa langsung ditebak tuh. Kalau salah pasti berasal dari mana? Dia kalau salah implikasi itu pasti berasal dari satu kemungkinan saja. Apa yang kemungkinannya kalau yang salah? Benar salah. Jika benar salah, pasti satu ini tuh. Oke. Kalau ini sudah dapat, apa yang bisa kita simpulkan? P ya? Iya, P. P sudah bisa. P-nya sudah salah. P sudah di mana ada P itu boleh kita isikan salah. Karena kita sudah mendapatkan P salah. Nah, sekarang kemana kita mundur lagi? Nah, ini kan sudah diisi salah nih. Mundur kemana lagi? Implikasi P dan Ke dannya, Bu. Ya, yang dan yang sama makna. Yang mana? Dan yang ini? Ya, dan itu, Bu. Dan yang ini berasal dari mana? Benar-benar Implikasi dan Q. dan Q. Implikasi dari P dan Ini, ya. Ya, Bu. Kalau dan, nilai kebenaran dan itu berasal dari mana? Biasanya nilainya benar. Benar dan benar, pastikan ya. Makanya dia benar kan, makanya ininya benar dan benar. Oke. Benar dan benar berarti Siki sudah boleh kita isi dengan nilai kebenaran yang benar. Nah, itu udah dapat semua. Berarti ada sebuah sebuah baris ini yang tidak saling bertentangan dan bisa diisi, yang menyebabkan nilai akhir dari bentuk implikasi ini adalah salah. Berarti ini bukan argumen yang valid karena dia tidak tautologi. Paham tuh? Paham, Bu. Karena kalau tautologi, argumen itu adalah argumen yang valid gitu. Tapi ternyata ada baris yang bernilai salah. Kita sudah mencocokkan dengan semuanya. Kan ini tuh ditebak. Paling mahasiswa tuh susah di bagian tebaknya, menebaknya. Ini dari mana, apa kemungkinan dari bentuk proposisinya gitu. Ya. Berarti argumen yang tadi itu bukan argumen yang valid, tapi adalah argumen yang invalid. Ini jelas kan? Ini bukan modus tolen kan ya? Bukan modus tolen mah negasi Q dan negasi P. Nah, ini adalah argumen yang tidak valid. Gitu. Kira-kira invaliditas argumen. Membuktikan bahwa argumen itu tidak valid. Iya, Bu. Jadi kita buat dia salah. Kalau ada yang baris yang mendukung atau mensupport dan tidak saling bertentangan dan bisa diisi dengan nilai kebenarannya masing-masing itemnya itu, maka benar bahwa argumen itu tidak valid. Begitu. Ada yang mau coba latihan? Salsa boleh, Bu. Siapa? Salsa Bila Detmastri ya, silahkan. Ijazah screen. Silakan. Bentar.
Nomor 1, Ibu. Ya, itu kecil kali tuh. Eh, Digedein sedikit, Sasha. Aku lihat sama Ibu tuh. udah, Bu. Udah, nah itu baru lihat. Nah, premis pertamanya kan jika A maka B, premis keduanya jika C maka D, premis ketiganya B atau C, konklusi dengan A atau D. Nah, sama kita Bu. Jadi A maka B dan C maka D, dan B atau C konklusi dengan A atau D. Pertama masukin di sini salah. Terus kalau udah salah berarti kita cari yang ini dengan yang ini. Jadi kalau implikasi kan benar atau salah. Terus masukin. Nah, pas yang ini kita cari yang ini dulu, Bu. Atau kan kalau misalnya salah tuh bisa kalau atau kan cuman salah-salah. Kalau apanya salah, Bu. Berarti A-nya salah, D-nya salah. Terus di sini kita juga bisa cari yang ini dengan cara gabungan ini, yang ini Bu sama yang ini. Berarti A dan D sudah bisa dimasukin salah tuh ya? Iya Bu, tapi saya bikin pas di bawah Bu. Oke. Nah, pas ini benar-benar. Kalau dan kan nilai itu benar-benar. Terus pas yang ini kan kalau dan benar-benar berarti yang ini benar, yang ini juga benar. Itu Bu, ya salsa, tabel salsa. Terus masukin yang A-nya tuh salah, yang D-nya tuh salah juga. Yang pertama kita cari yang A maka B. Kalau yang nilai implikasinya kan benar, berarti bisa kita cari dengan salah benar. Berarti benar. Udah kita dapat nilainya B, maka bisa kita masukkan ke B yang satu lagi. Tapi kan bisa salah-salah juga benar, Salsa. Kenapa salah benar dicoba? Bentar, Bu. Pas yang di sini, Bu. Pas yang ini, Bu. Ini kan salah, Bu. Berarti kalau salah kan implikasinya tuh ini kan benar. Kalau misalnya salah berarti otomatis C-nya itu salah. Oh, benar ya. Ya. Salah. Nah, di sini pas salah masukin ke pas ini salah. Kalau dia kan atau kan ini kan ataunya tuh benar, berarti maka B-nya tuh benar, Bu. Kalau salah di B-nya sana berarti salah. Ini salah ya. Udah, Bu. Iya. Begitu ya, menebak-nebaknya itu yang mahasiswa harus ahli itu. Ini kemana gitu ya. Iya, Bu. Salsya bila. Oke. Berarti argumen itu tidak valid. Karena kalau dilihat aja itu bukan HS, bukan DS ya. Coba di screen lagi, Salsya. Baik. Screen lagi. Kalau mahasiswa jeli itu. Mana? Ya kalau seharusnya kan depannya ya tuh AC ya, kan ya, ya AC dan BD baru itu masuk ke itu. Ini malah disilang gitu ya? Iya, Bu. Ke silang berarti memang argumen itu adalah argumen yang invalid. Karena salah satu nilai kebenarannya itu ada yang false gitu, ada yang salah. Iya. Oke, Salsabila Demastri. Oke. Gitu, udah selesai. 6 berapa? 6.1, 2, 3 dan 4 kan pas ya? Iya. Untuk satu pertemuan nggak bisa dipaksa. Argumen berkuantor Ibu sudah kirim modul sama video, sudah dibaca dan kalau sudah paham mandiri berarti langsung meet ini. Masih Kurang paham. Paham. Tapi udah coba baca, nggak paham. Kalau misalnya tadi Ibu tawarkan ke mahasiswa
Kalau misalnya mahasiswa udah paham dengan argumen berkuantor dengan hanya video dan modul, berarti ya sudah kita meet, anggap itu pembelajaran mandiri di e-learning gitu. Tapi belajar sendiri dengan waktu yang ditentukan. Pada nolak, pada bilang belum terlalu paham, susah untuk ada beberapa bagian yang susah untuk dipahami. Iya, Bu. Ada beberapa. Ya sudah, kalau memang tidak bisa belajar mandiri berarti hari besok ya? Besok. Ya, besok. Iya, Bu, besok. Besok kita ketemu jam 4.20 sekalian membicarakan teknis. Yang lokal ini siapa, Nanda ya? Ininya ketuanya. Iya, Bu. Nanda Iya, udah Nanda. kasih ke Ibu Iya, grup ya? Udah, Bu. Nama-nama grup ya? Udah, Bu. Itu udah kita bagi materinya kemarin? Belum? Belum, Bu. Oh iya, berarti tolong diingatkan pembagian materi untuk setelah Meet itu kan yang presentasi mahasiswa lagi dan kelompok. Untuk setelah Meet materinya juga sederhana, himpunan dan fungsi yang sudah dipelajari di SMA juga. Kemudian kita sepakati kapan ujian bersama dan bagaimana teknis pelaksanaan dan teknis pengumpulannya. Diingatkan 20 menit terakhir jam besok, jangan sampai lupa gitu. Kalau Ibu lupa keterusan sampai terakhir itu diingatkan untuk 2 hal tadi, pembagian materi kelompok untuk minggu depan sama teknis mid semester dan hari untuk pelaksanaan mid. Oke. Udah kita sampai jam 6 ya? Udah pas itu 8 menit lagi. Oke, mungkin itu. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu selesaikan perkuliahan hari ini. Terima kasih. Makanya Ibu butuh tadi itu ya Ibu bilang tuh butuh ke tempat. Ini juga sumpuk ya. Mahasiswa ini di rumah terus ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Zoom-nya dari rumah terus Iya, dari Bu. awal perkuliahan. Ini 2021 Iya, kan Bu. ya? Mahasiswa Iya, 2021. Iya, Bu. Oh, Iya, Bu. apakah Suntuk, sumpah Bu. suntuk enggak? Iya, Bu. Suntuk, Bu. Suntuk. banget. Apalagi mahasiswa ya. Iya. Mahasiswa itu mana coba yang lebih berat tuh, dosen sama aja sih. Kalau dosen banyak ngajar mahasiswa dengan berbagai mata kuliah. Kalau Iya. mahasiswa juga banyak menerima mata kuliah dengan bermacam ini kan, sama Iya, kalau Bu. Ibu ngajarnya yang banyak, variasinya banyak, ada kalkulus, ada nah mahasiswa juga gitu, pasti suntuk. Ibu juga suntuk sih. Nah itu tadi cari tempat gitu ya. Ini kampungnya pada di mana ini? Yang paling jauh? Yani di Cianjur. Cianjur? Anjir, Bu. Iya, Bu. Jawa Barat? Yani. Jawa Barat? Iya, Bu. Siapa? Yani, Bu. Oh, Yani dari Jawa Barat, Yani. Yani Rostavia. Oh, Cianjur. Nah, itu asik itu di Bandung. Ya kan banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi itu. Pada sepi kan ya, apalagi COVID kan ya. Ya udah Ya, duduk. tapi ke Bandung agak jauh, Bu. Oh ya, Cianjur mah jauh dari Bandung ya. Kalau Cianjur teh apa ininya? Wisatanya, tempat wisatanya. Ke Gunung Padang kali, Bu. Atau ke Puncak, Bu. Ke Puncak. Puncak dekat dari tempat Yani. Dekat, Bu. Dekat dari tempat Yani itu. Sana duduk sambil ngelihat alam gitu ya, sambil ngezoom tapi bawa ini headset. Kalaupun ada orang ramean mah nggak bakal kedengeran. Jadi refresh otaknya. Ibu juga karena suntuk kali ya, akhir-akhir ini sering tidak nyambung dengan mahasiswa, kadang juga entah apa kemana mahasiswa entah kemana itu, apalagi karena ini kan kalau masih muda. Nah, coba cari suasana lain yang ke kafe-kafe tapi yang sepi. Kalau ada musiknya mah tambah ribet, tambah nggak fokus, nggak konsentrasi. Cari yang ke alam. Ibu juga rencananya ke ini, ke mana kalau di Padang? Nggak ke gunung, itu ke mana ini? Ada kalau banyak kafenya aja, Bu. Kafe ke Solaria atau kemana gitu ya. Mau coba sekali lah. Minggu depan habis ujian mid semester, ganti-ganti suasana. Mahasiswa juga begitu, habis mid semester silahkan refresh, jalan-jalan dulu sehari Sabtu dan Minggunya, besoknya coba lagi ke tempat-tempat lain untuk Zoom meetingnya supaya tidak suntuk.
Ya, oke. Ya, Bu. Terima kasih mahasiswa semua. Ibu ucapkan apa namanya itu selamat ujian yang mau ujian mid semester. Ini Jumat ini ya berarti mid semester dengan mata kuliah giat Iya, Bu. belajar. Semoga apa indeks prestasi kumulatifnya bagus untuk semester 1 ini. Amin. Dan masih terus bersemangat ya walaupun tetap Zoom ini sampai akhir semester ini bakalan Zoom ini. Nggak bakal ini mah untuk semester ini. Karena anak 2020 kemarin yang disuruh ke kampus juga sekarang atau boleh daring atau luring. Nah, Ibu pilih daring saja. Kalau udah dikasih atau. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi